Nyi Jondro Lukito, Indonesia Nyi Jondro Lukito bernama asli Turah dan lahir di Dusun Pogong Sleman pada tahun 1921. Suaranya yang khas dalam lagu karawitan membuatnya terkenal bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Semasa hidup Nyi Jondro Lukito selalu menjaga nama baik para sinden. Ia mengembalikan peran sinden sebagai seniman sejati dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk menghidupkan seni musik. Kematiannya pada tahun 1997, Nidandro Lukito telah menciptakan sekitar 200 lagu dan suaranya telah direkam dalam lebih dari 100 album kaset. Ia juga mengubah lirik beberapa lagu Jawa, seperti Dandang Gula. Karyanya yang paling terkenal adalah gaya unik dan sentuhan khasnya dalam membawakan lagu-lagu Kutut Manggung dan Jineman Ular Kambang, yang masih menjadi inspirasi bagi penyanyi Jawa terutama dalam pertunjukan wayang kulit. Nahum Sitomorang. Nahum Sitomorang lahir di Sipiro pada tanggal 14 Februari 1908 sebagai anak kelima dari guru Kilian Sitomorang. Ayahnya adalah seorang guru yang sering berpindah tempat kerja. Karier Nahum sebagai penyanyi dimulai sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Nahum paling produktif menciptakan lagu pada kurun waktu 1950 hingga 1960. Pada tahun 1960, Nahum dan rombongan berkunjung ke Jakarta untuk mengadakan beberapa pertunjukan. Mereka mendapatkan sambutan yang meriah dari masyarakat dan pujian dari pejabat-pejabat pemerintah serta orang-orang asing atau anggota kedutaan yang turut menyaksikan pertunjukannya. Pada penghujung 1966, Nahum jatuh sakit dan akhirnya dirawat di RSUP Medan selama hampir 3 tahun. Nahum Sitomarang meninggal pada tahun 20 Oktober 1969 dalam status telanjang. Nama Nahum Sitomarang diabadikan sebagai nama ruas jalan oleh beberapa pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk mengenang rajasannya. Jalan-jalan yang dinamai sebagai Jalan Nahum Sitomarang terletak di Samosir, Tapanuli Utara, Toba, dan Pematang Siantar. Selama hidupnya, Nahum telah menciptakan sebanyak kurang lebih 120 lagu. Daeng Sotigna. Daeng Sotigna lahir pada 13 Mei 1908 di Garut, Jawa Barat. Bermodal pengetahuan musik yang diperoleh dari sekolah buatan Belanda, Daeng mengembangkan angklung pentatonis menjadi diatonis kromatis. Perjalanan karir Daeng Sotigma, perkembangan alat musik khas Jawa Barat ini mulai populer ketika Daeng Sotigna menciptakan angklung diatonis kromatis. Dahulu, angklung yang dimainkan pada upacara adat dan ritual tertentu bernada pentatonis atau da, mi, na, ti, la. Setelah Daeng menciptakan angklung diatonis, maka perkembangan alat musik tersebut menjadi lebih luas dan cepat. Sebagai seorang guru sekaligus pembina kepanduan atau pathfinders, Daeng mengajarkan angklung diatonis kepada murid-murid pandunya hingga tampil di acara perkemahan. Semakin banyak orang yang diajarnya, nama Daeng dan angklungnya semakin dikenal. Hasilnya, tak hanya di sekolah, angklung membawanya ke berbagai kepentingan termasuk politik. Wayan Berata. Wayan Berata lahir di Banjar, Belaluan, Denpasar, 14 Februari 1926. Dia menetap di Banjar Abian Kapas, Kajah, Denpasar. Perjalanan karir Wayan Berata. Sejak kecil, Berata telah bersentuhan dengan gamelan Bali. Sang kakek Ketut Keneng 1841 sampai 1926 adalah seorang seniman karawitan dan penggambuhan yang sohor pada zamannya. Bakatnya terasa melalui binaan sang ayah, Ema Deregong. Selain berguru pada ayahnya, Berata juga menimba ilmu dari sejumlah tokoh seni. Di antaranya Ide Bagus Budo dari Kalungu tentang karawitan dan tari Palegongan. Mendalami tari klasik dan gongkeber dari Nyoman Kaler, serta mempelajari tari jauh dari Made Grebek. Pada tahun 1957, ia mendirikan Seka atau kelompok Gongsat Merta di Banjar Belaluan. Ia juga mengajar tari dan tabuh. Ia sangat terbuka terhadap seni karawitan Bali.
Pada tahun 1957 sampai 1956, ia melakukan pembaruan warna gamelan yang meretas sifat kedaerahan. Sebagai seorang seniman, ia sangat produktif menciptakan tari dan tabuh kreasi baru. Ia sudah menciptakan sekitar 20 karya tari, gending, dan sendra tari, antara lain Sendra Tari Jayaprana, Tabuh Gesure, Sendra Tari Ramayana, Sendra Tari Maya Denawa, Instrumentalia Palguna Warsa yang mendapatkan penghargaan tinggi dalam Festival Gong Keber seluruh Bali. Sepanjang tahun 1956 hingga 1999, ia mengunjungi lebih dari 30 negara, antara lain Prancis, Iran, India, Australia, Jerman Barat, Italia, Jepang, Cina, Amerika, dan lain-lain. Tahun 1972, ia mendapatkan Anugerah Seni Nasional dari pemerintah RI. Sebelumnya, ia juga memperoleh Anugerah Dharma Kasuma dari Gubernur Bali. Ia meninggal pada tahun 10 Mei 2014. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.